Bahwasanya Yusuf Mansur itu melakukan penjajakan politik. Nah, ini bukti kuat bahwasanya Yusuf Mansur itu mencoba mendekati beberapa tokoh politik. Pada saat itu kan Yusril Izzah Mahendra itu ingin mencalonkan jadi gubernur. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillah ya Allah, saya redha. Kemarin sudah saya perbaiki. Kalau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, harus dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya redha. Yusril Izzah Mahendra di Kalimantan Selatan Rabu malam. Saat ditanya mengenai kunjungannya ke kediaman bakal calon gubernur DKI Jakarta tersebut, Yusuf mengaku hanya sekedar membahas rencana pembangunan rumah tahfiz di sejumlah titik di ibu kota. Ia pun menyangkal bahwa kunjungannya untuk membahas terkait rencana pencalonan gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 mendatang bersama dengan Yusril. Namun dalam kesempatan yang sama, Yusril sempat menyinggung bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mendampinginya di Pilkada 2017 mendatang. Ia pun menyebutkan sudah memiliki beberapa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, ini mohon maaf saya terpaksa harus syuting di mobil karena ya sedang dalam perjalanan. Nah, soal ngomong-ngomong calon mencalonkan ya, sebenarnya Yusuf Mansur itu awalnya itu dulu ingin jadi gubernur. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya dia ngomong sendiri sebenarnya dengan segala kemampuan doa dia yang katanya mustajab tapi nggak mustajab karena nggak jadi gubernur ya. Nah dia bercerita bahwasanya dirinya itu ya untuk step jadi presiden itu ya intinya berdoanya menjadi gubernur terlebih dahulu gitu. Alasannya sih pingin ya katakanlah pingin jadi imam Masjidil Haram katanya. Tapi presiden kan belum tentu jadi imam Masjidil Haram, kalaupun jadi presiden kan aneh juga sebenarnya. Kan banyak tuh presiden yang dari negara muslim tapi ya nggak jadi imam faktanya. Tetapi terlepas daripada itu sebagai apa ya, ini nggak ngomongin ngarang gitu ya. Kita lihat dulu deh videonya. Yuk check it out. Berdiri di atas sajadah imam Masjidil Haram, saya sudah siap. Anda nggak perlu tahu Anda bakal jadi pengusaha hebat atau tidak. Belajar aja jadi pengusaha. Let's do it saja sudah. Lakukan saja sudah. Nanti gua ketemu begitu. Yang ketiga, at-tariqah as-siyasiyah. Yang ketiga ini at-tariqah as-siyasiyah. Saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram kalau kemudian lewat jalur politik. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau untuk jadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Bismillah ya Allah, saya redha. Kemarin sudah saya perbaiki. Kalau untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, harus dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya redha. Udah bawa KTP-nya, udah. Orang pada nanya, bawa KTP buat apa Ustaz? Ya emang lu nggak bawa KTP. Oke, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini ada berita, saya ambil dulu, nanti saya ambil apa ya, kesimpulan benang merahnya. Kenapa Yusuf Mansur itu masih berusaha masuk ke arena politik itu. Nah di sini ada berita dari Republika, ini tahun 2016 apa ya? Saya cek dulu ya. 2016 bulan April 24 ya. Yusuf Mansur tunda pencalonan. Republika.co.id, pendiri pesantren Darul Quran Yusuf Mansur akan menunda pencalonannya di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, baik sebagai calon gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Penundaan itu merupakan hasil dari musyawarah yang telah dilakukan bersama para alim ulama yang bergabung di majelis tokoh. Oke, dia bikin atau orang lain yang bikin ya majelis tokoh itu. Saya memang sama wawatona saja dengan alim ulama dan memang belum satu suara, kata Yusuf Mansur. Yusuf Mansur menjelaskan penundaan itu dimaksud untuk meningkatkan musyawarah soal kemungkinan sosok lain untuk dicalonkan. Ia sendiri menegaskan selama ini belum ada pencalonan atau deklarasi resmi soal pencalonannya menjadi calon gubernur. Namun ia menerangkan suara-suara lain dari para tokoh yang menyebut namanya dan minta bersedia dicalonkan tidak bisa disalahkan karena hak orang lain sebagai bagian dari demokrasi.
Yusuf Mansur tetap tersanjung dan berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan itu, baik dari sesama muslim, pengusaha, pendeta, biksu, dan kalangan lain. Meski begitu, ia menekankan tidak akan berhenti berusaha menjadi manusia yang bermanfaat sebagai muslim dan warga negara Indonesia, termasuk menjalankan program-program yang ada. Yusuf Mansur berusaha bermanfaat merupakan amanah kepada setiap manusia, tanpa harus berurusan dengan gubernur maupun politik sekalipun. Yuk gabung diskusi. Oke teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal itu, jadi kalau nuansanya di area politik ya tentu saja kan ada semacam bargaining politik, ada penjajakan politik dan lain-lain. Ya kita ngambil data ini resmi dari berita-berita ya yang muncul di media. Saya ambil di tahun-tahun itu gitu. Yuk kita lihat videonya. Check it out. Pemirsa, tokoh ulama Ustadz Yusuf Mansur mendatangi kediaman Yusril Rabu malam. Dalam kunjungan tersebut mereka sempat membahas sejumlah ide konsep hingga bakal calon wakil gubernur pendamping Yusril mendatang. Ustadz Yusuf Mansur menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra di Kalimantan Selatan Rabu malam. Saat ditanya mengenai kunjungannya ke kediaman bakal calon gubernur DKI Jakarta tersebut, Yusuf mengaku hanya sekedar membahas rencana pembangunan rumah tahfiz di sejumlah titik di ibu kota. Ia pun menyangkal bahwa kunjungannya untuk membahas terkait rencana pencalonan gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 mendatang bersama dengan Yusril. Namun dalam kesempatan yang sama, Yusril sempat menyinggung bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan mendampinginya di Pilkada 2017 mendatang. Ia pun menyebutkan sudah memiliki beberapa nama yang bakal menjadi pendampingnya kelak. Dijadikan sebagai penyertaan modal, tapi pasal ke saya itu kan RW 1 sampai 3. Yusuf Mansur mengunjungi kediaman calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra. Kedatangannya untuk membahas rencana Yusril dalam bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Yusril menerima kunjungan Yusuf Mansur di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sekitar pukul 23.30 Rabu malam. Yusuf Mansur membantah pertemuannya terkait isu pencalonan. Menurut Yusuf, kedatangannya hanya membahas rencana pengembangan ekonomi syariah dan memberi masukan kepada Yusril. Sementara Yusril membenarkan telah berdiskusi dengan Yusuf Mansur. Selain Adi Aksa Daud dan Boy Sadikin, Yusuf Mansur termasuk salah satu calon yang dilirik untuk bekerja sama dalam Pilkada DKI tahun depan. Yusril merupakan satu dari 3 bakal calon gubernur DKI Jakarta yang lolos hasil seleksi calon gubernur dari Partai Gerindra. Yang ngomongin itu kok dakwah, Quran, ekonomi. Gitu. Saya nitip apa juga apa? Nasib. Ya kan, siapa aja yang maju kita berbagi pengalaman. Kalau emang pada maju kan saya punya ide-ide tuh, ya kan, ide ini kan siapa aja yang jalanin itu. Jadi saya minta nasihat apakah ini ide bisa dijalankan. Memang mempunyai konsep-konsep dalam pembangunan ekonomi bisnis khususnya untuk memperkuat ekonomi rakyat dan ekonomi umat pada khususnya, dan itu dia mengatakan saya titipkan ke Pak Yusril ide ini ya, nanti kalau bisa dijalankan insya Allah akan membawa kebaikan kepada masyarakat kita khususnya di Jakarta. Jadi saya terima kasih atas ide-ide itu. Oke, itu videonya teman-teman. Itu adalah beberapa video ya yang bahwasanya Yusuf Mansur itu melakukan penjajakan politik. Nah, ini bukti kuat bahwasanya Yusuf Mansur itu mencoba mendekati beberapa tokoh politik. Pada saat itu kan Yusril Iza Mahendra itu ingin mencalonkan jadi gubernur. Sebelumnya akhirnya karena PBB kursinya kurang dan partai lain nggak mendukung, jadi Yusril itu nggak ada pendukungnya, jadi nggak bisa naik untuk sebagai calon gubernur. Dan akhirnya tokoh Islam masuk ke Anies Sandi. Nah, tapi sebelum ngomongin tokoh Islam Anies Sandi, Yusuf Mansur berada di mana pada saat itu? Nah, teman-teman, Yusuf Mansur itu pada saat itu ya bertemu dengan Habib Rizik, dengan 212. Faktanya gimana? Ada saksi yang mengatakan ini, katanya ya, bukan kata saya, ini bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Jadi jangan bilang informasi dari saya. Ini kata yang menyaksikan pada saat ke rumah Yusuf Mansur itu ada salah satu ya
apa ya, bukan pentolan sih sebenarnya, yang ikut 212 lah, yang sering ngomong di media gitulah. Ya ada inisial N gitulah sebagai orang yang corongnya 212 katanya gitu, walaupun sebenarnya 212 bukan satu organisasi tapi pergerakan massa yang apa ya, spontanitas seharusnya seperti itu. Tiba-tiba ada yang mengklaim bahwasanya ini gerakan mereka, aneh juga sih sebenarnya. Nah, orang ini salah satu mediator atau apa ya, sebagai jembatan untuk bertemu dengan para ulama di 212 katanya yang ingin mencalonkan. Nah, pada saat itu kan udah ada Sandi nih, makanya alternatifnya adalah dia ingin dicalonkan sebagai wakil gubernur dari Samahendra dan tokoh-tokoh Islam. Pada saat itu ada yang dari PKS, ada yang dari ini. Akan tetapi pada perkembangannya adalah ternyata para ulama ini lebih condong ke Ustadz Abdul Somad. Ini cerita pada tahun itu ya, lebih condong ke Ustadz Abdul Somad dan beberapa tokoh agama lainnya, seperti ya Habib Salim atau siapalah pokoknya, saya kurang tahu persisnya. Intinya Yus Mansur itu mundur dan akhirnya ada partai dari P3 kalau nggak salah mengusulkan Yus Mansur, tapi ternyata nggak ada partai pendukung. Tiba-tiba di dekat-dekat itu ada apa ya, Pak Anies gitulah yang dicalonkan oleh gubernur dari Partai Gerindra, dan itu last minute sebenarnya. Akhirnya gubernurnya Anies dan wakilnya Sandi. Tokoh lain karena memang nggak kuat dukungan atau misalkan partainya kurang gitu ya untuk berkoalisi, jadi dia itu milih bergabung ke Anies Sandi atau ke waktu itu ya Basuki ya, Cahaya Purnama di situ PTP. Tapi ini Yusuf Mansur ya menghilang. Nah, sekarang Yusuf Mansur itu masuk ke Perindo dan Perindo menjadi ajang apa ya, ibaratnya uji coba Yusuf Mansur yang mungkin terakhir kali dia akan uji coba. Kalau dia berhasil ya mungkin dia berpikir akan selamat, kalau dia nggak berhasil mungkin akan terperosok gitu mungkin, tapi ya nggak tahu lah, karena memang ambisi politiknya udah dari dulu. Jadi kalau misalkan pingin jadi apa namanya presiden, intinya pingin jadi imam di Masjidil Haram, harus jadi presiden dulu, dia berdoa seperti itu. Intinya nggak kayak gitu. Faktanya adalah Yusuf Mansur ini orang yang haus kekuasaan juga, orang yang haus uang juga. Faktanya dia nggak mau bayar utangnya, dan putusan pengadilan juga nggak mau bayar, walaupun bukan masalah ingkrah nggak ingkrah. Kalau misalkan itu bersalah ya sebaiknya bayar, selesaikan, itu kan nggak besar juga. Ya banyak kehausan-kehausan yang faktanya seperti itu, dan orang-orang yang kecewa banyak sekali. Nah teman-teman, kita bisa ngambil pelajaran dari apa ya, perjalanan Yusuf Mansur itu. Jadi kalau kita menilai seseorang itu, jangan melihat luarnya saja, jangan melihat dari apa yang diucapkan saja, tapi apa yang telah dia lakukan. Sebenarnya harusnya seperti itu. Konteksnya adalah kita memahami pemikiran-pemikiran yang keluar daripada tokoh itu, jadi kita nggak terperosok gitu. Dan kita telah apakah pemikiran itu sesuai dengan, kalau misalnya dalam Islam ya, sesuai dengan sunnah dan otomatis firman dari Allah. Kalau enggak ya berarti itu ngelindur orang itu, cuma ingin punya kepentingan pribadi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya. Intinya kalau saya sendiri ya nggak akan pilih Yusuf Mansur otomatis gitu. Saya kan juga bukan warga Jakarta Selatan, apalagi kalau misalkan Jakarta Timur ya, apalagi kalau misalkan Yusuf Mansur mencalonkan presiden ya sama sekali nggak akan pernah milih. Tetangga saya pasti kan saya akan milih, karena ya banyak sekali Yusuf Mansur itu berbohong di media dan akhirnya terungkap sendiri. Itu ya teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.